Melanjutkan dari episode sebelumnya, hari itu di Kastil Marmarachik, terlihat Frigg tengah mengobati luka di tangan Olof. Namun Olof mengatakan, "Berhenti, Frigg. Luka ini akan membuat balas dendamku tetap segar. Jangan menutupinya, itu akan sembuh." Lalu Frigg mengatakan, "Cintaku, aku bersumpah padamu, sebelum darah kita mengering, aku akan menggantung kepala Osman di kastil ini." Mendengar ini, Olof mengatakan, "Kita akan melakukannya bersama-sama. Kita akan melakukannya bersama-sama, sayang." Tidak lama Den datang memasuki ruangan seraya mengatakan, "Ada berita buruk. Mereka menjebak orang-orang yang kuberikan emasnya." Mendengar ini, Olof bertanya, "Dan emasnya?" Dengan berat hati, Den menjawab, "Mereka mencuri emas dan membunuh orang-orang kita, Olof." Dengan penuh amarah, Olof melemparkan kapaknya ke pintu, lalu mengatakan, "Tidak, tidak." Sementara itu, Osman menghampiri Kantakouzenos di ruang rahasia. Dengan Kantakouzenos mengatakan, "Osman Bey, jika aku ditahan sebagai tahanan lagi, aku akan menganggapnya sebagai alasan untuk perang." Lalu Osman bertanya, "Apakah ini caramu berterima kasih kepada orang yang menyelamatkan hidupmu?" Olof datang ke persidangan hari ini. Dia terus bertanya tentangmu. Dia membuat jebakan di luar Yenisehir. Kau adalah targetnya dan aku menyelamatkanmu darinya. Mendengar ini, Kantakouzenos bertanya, "Bagaimana dengan persidangan?" Dan Osman menjawab, "Oktembe membersihkan namanya. Olof adalah orang yang merencanakan segalanya." Lalu Kantakouzenos bertanya, "Mengapa Olof melakukan hal seperti itu? Aku tidak ingin mendengarkan kebohonganmu dan lebih lama lagi." Dan Osman mengatakan, "Kamu akan percaya ketika dia menjebakmu, ketika dia mencoba menyalahkanmu. Kamu menjadi musuhnya. Kamu tidak percaya ketika dia mencoba untuk menghancurkan salah satu dari kita. Jangan kaget, Kantakouzenos, jangan kaget." Lalu Kantakouzenos bertanya, "Apakah kamu yakin tentang ini?" Seketika Osman menjawab, "Dialah yang menyebabkan masalah di negeriku. Dialah yang bekerja dengan Frigg dan Ophelia. Dalam jebakan yang dia buat hari ini, dia bertarung bersama Frigg dengan berdampingan." Lalu Kantakouzenos mengatakan, "Aku perlu memberitahu Kaisar dengan segera." Namun Osman mengatakan, "Aku memberitahumu agar kau dapat memberitahu dia. Katakan padanya bahwa bayi kami juga tidak bersalah. Beritahu temanku Andronikos. Dia punya 3 hari. Dia akan memberiku kepala Olof. Jika tidak, persahabatan kita akan berakhir. Aku tidak akan bertanggung jawab atas apa yang akan terjadi." Mendengar ini, Kantakouzenos mengatakan, "Osman Bey, aku datang ke sini untuk perdamaian. Aku akan melakukan apa yang diperlukan." Seketika Osman mengatakan, "Ya, kau akan melakukannya, atau kau akan dihancurkan di bawah kuda Turki." Lalu Kantakouzenos mengatakan, "Roma tidak cukup lemah untuk dihancurkan di bawah kudamu, dan ini tidak perlu." Kemudian Kantakouzenos pun pergi meninggalkan Yenisehir. Di saat yang bersamaan, Turgut datang memasuki ruangan seraya bertanya, "Apakah menurutmu kebenaran akan terungkap ketika dia pergi ke Konstantinopel?" Dan Osman menjawab, "Ada 2 pilihan. Jika dia memberiku kepala Olof dalam 3 hari, itu berarti Kantakouzenos tidak bersalah. Tapi jika dia tidak memberikannya, maka aku akan mengubur keduanya di kuburan yang sama." Lalu Turgut mengatakan, "Tidak peduli apakah dia bekerja dengan Olof atau tidak, Osman Bey. Kita melihat racun dalam dirinya. Dia mencari tempat untuk menaruh racunnya." Dan Osman mengatakan, "Kita membawa senjata kita untuk menghancurkan ular-ular itu. Biarkan dia mencoba." Sahabat kita beralih ke Konur yang saat itu berhasil melarikan diri dari istana Konstantinopel bersama Putri Ophelia. Melihat Putri Ophelia turun dari kudanya, Konur bertanya, "Kenapa kita berhenti, Putri?" Dan Ophelia menjawab,
Apa yang akan aku lakukan di sini, Sarkis? Bagaimana jika mereka membunuh ayahku? Aku seharusnya tidak meninggalkan Konstantinopel. Seharusnya aku tetap tinggal dan berjuang. Lalu Connor mengatakan, jika itu bukan satu-satunya pilihanku, aku akan melakukan yang terbaik untuk tetap tinggal, Putri. Jangan ragukan itu. Tapi kita tidak mungkin bertarung agar kita kalah. Selain itu, ayahmu akan berada di pihak musuh. Melihat Ophelia meneteskan air mata, membuat Connor merasakan kesedihannya. Namun seketika serangan panah hampir mengenai mereka, yang ternyata itu adalah anak buah Olof. Dengan mengerahkan seluruh kemampuannya, Connor berusaha untuk melawan mereka. Sayangnya, Ophelia terluka oleh serangan mereka. Kemudian dengan sigap, Connor menyelamatkan Ophelia dan memintanya pergi dari sana. Namun sayangnya lagi, Ophelia terkena tembakan panah dari salah satu anak buah Olof. Dan tidak lama, Connor datang menghampiri dan memintanya untuk bertahan. Kemudian mereka pun melanjutkan pelarian dari kejaran anak buah Olof dan tentaranya. Beralih ke Marmaracik, dengan penuh amarah, Olof mengatakan, "Kamu akan menemukan siapa yang melakukan ini, Freyr. Siapapun yang mencuri emasku dan menarik kutukan gelapku padanya, kau akan menemukannya. Kau akan menemukannya dan aku akan menghancurkannya." Tidak lama Cantacuzenus datang memasuki ruangan seraya mengatakan, "Iblismu ada di sini, Olof." Melihat ini, Olof menyambutnya dengan mengatakan, "Saudaraku tanpa hubungan darah." Lalu Cantacuzenus bertanya, "Siapa yang tidak menginginkan saudara iblis saat berperang melawan Osman? Aku akan memulai perang besar ketika aku pergi ke Konstantinopel. Pertama, mereka menangkapku, kemudian mereka menyerang Marmaracik." Dan Olof mengatakan, Komandan heroik Olof menangkis serangan itu. Lalu Cantacuzenus mengatakan, kemudian pasukan besar di bawah komando Kaisar akan berbaris menuju Osman. Sahabat kita beralih sejenak ke Connor yang saat itu masih berlari dari kejaran para tentara kafir. Melihat kondisi Ophelia yang terluka parah, Connor memutuskan untuk menulis sebuah surat yang akan dikirim kepada Osman. Dengan berisi, "Beim, kami diserang. Kami berada di tambang dekat Sarika." Kemudian mereka pun pergi memasuki goa. Melihat ada seekor kuda yang datang, bandit itu memeriksanya dan menemukan secarik kertas. Lalu mengatakan, "Bodoh, jadi kau pikir Osman akan datang menyelamatkanmu? Hah?" Kemudian mengatakan kepada tentaranya, "Jika Osman datang ke sini, Olof akan menginginkannya. Pergi dan beritahu Olof, kita akan berada di sekitar goa. Cepat pergi." Sementara itu, Osman menghampiri Aktemur di kamarnya. Dan tanpa mengucapkan apapun, seketika Osman menamparnya. Kemudian mengatakan, "Jika seorang Alpen melakukan apa yang kamu lakukan, aku akan memecatnya dan mengirimnya pergi. Tapi kamu dan aku berbagi darah yang sama. Seseorang di antara kita tidak boleh begitu ceroboh. Kamu adalah amanah kakakku. Tugas ini dipercayakan kepadamu oleh ayahmu. Aktemur, jangan lakukan itu lagi." Lalu Aktemur mengatakan, "Aku tidak bisa meminta maaf atas kesalahanku. Aku mengabaikan tugasku. Beim, ambil gelar Sobashiku." Seketika Osman menamparnya lagi, seraya mengatakan, "Apakah kamu berlindung atas nama ayahmu dan melarikan diri dari tugasmu? Aktemur, aku tidak akan memberhentikanmu." Mencoba menahan amarahnya, Osman bertanya lagi, "Apakah lukamu akan sembuh?" Dan Aktemur menjawab, "Luka itu mungkin pulih, tapi itu adalah luka karena mengecewakanmu." Seketika Osman mengatakan, "Aku tidak berbicara tentang luka yang kau miliki di tubuhmu. Aku berbicara tentang luka di hatimu." Dan Aktemur menjawab, "Luka itu sangat dalam." Lalu Osman mengatakan, "Mereka tidak menyebutnya cinta jika tidak dalam. Jika bukan karena cinta,
kamu akan membuat kesalahan seperti itu. Katakan padaku, apakah dia mencintaimu?" Dan Aktemur menjawab, "Aku tidak tahu, Paman." Namun Osman mengatakan, "Kamu tahu, kamu mengetahuinya. Kamu mengerti ketika kamu melihat matanya. Dengan begitu, cari tahu dan beritahu aku, maka kami akan memintanya. Dan jangan lupa bahwa aku menamparmu karena kamu ceroboh. Jangan membuat kesalahan ini lagi. Dan luka di pundakmu akan menjadi luka cintamu yang tidak akan kamu lupakan selamanya." Kemudian Osman pun pergi dari sana dengan Aktemur mengatakan, "Aku tidak akan melupakan apapun, Beim, apapun." Sementara itu, terlihat Alcicek terus-menerus memandangi anting pemberian Aktemur seraya bertanya kepada dirinya sendiri, "Kenapa aku terus memikirkanmu, Sobashi?" Tidak lama Bayindir datang dan jelas membuat Alcicek sangat terkejut. Melihat gerak-gerik Alcicek, Bayindir bertanya, "Ada apa? Kamu tampak berpikir." "Kamu bilang tidak, tapi matamu menceritakan cerita yang berbeda, Alcicek Hatun. Apakah kamu tahu apa yang membuat matamu mengingatkanku? Di suku tempat aku dilahirkan, aku akan bangun sebelum semua orang dan pergi berburu. Rerumputan hijau, daun-daun pohon, semuanya akan memiliki embun. Sama seperti matamu, embun terlihat bagus di rerumputan dan dedaunan. Tapi aku bisa membakar hutan untuk setiap tetes embun yang mengunjungi matamu dan membuatmu kesal. Ketahuilah itu. Ayolah, katakan padaku apa yang membuatmu menangis. Biarkan aku membantumu." Dan Alcicek mengatakan, "Ini adalah air mata kebahagiaan. Terima kasih kepada Allah. Ayahku dan aku terbebas dari kesalahan. Kami melalui hari-hari buruk sebelumnya." Lalu Bayindir mengatakan, "Kamu tidak boleh menangis untuk sesuatu yang membuatmu kesal, Alcicek Hatun. Aku harap kebahagiaan akan menjadi satu-satunya hal yang membuatmu menangis." Tidak ingin berbicara lagi, Alcicek pun pergi meninggalkan Bayindir di sana. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.